yang mengakibatkan pengeroyokan sepihak. Waktu itu Pak C dan juga Pak D ini habis pulang berburu-buru, Mas. Jadi masih ada senapan angin yang Pak C dan juga Pak D ini gendong. Pak C ini langsung menghantamkan gagang dari senapan anginnya ke kepala Pak A, dan juga langsung dikeroyok oleh dua orang tersebut hingga akhirnya Pak A meregang nyawa. Bu B ini masih belum ada di rumah karena Bu B ini sedang berbelanja. Kemungkinan besar karena Pak C dan juga Pak D ini panik. Waktu Bu B ini baru masuk ke rumah, Pak C ini langsung menghantamkan gagang senapan anginnya ke kepala. Berarti di titik fatalnya ya, maksudnya Kurang lebihnya seperti itu, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawan rasa takutmu bersama kami, Danny Brother. Bersama kita di sini menemani malam-malam mencekam Anda. Seperti biasa, kita di sini akan menyajikan sebuah cerita yang kita dapat dari suatu wilayah ataupun tempat-tempat tertentu. Ya, tidak lupa juga semoga yang menonton video ini diberikan kelancaran rezeki, diberikan kesehatan, dan diberikan kelancaran semua urusannya. Oke. Dan malam ini mungkin saya tidak sendirian seperti kemarin kan, untuk menceritakan suatu cerita. Saya selalu sendirian saat menceritakan sebuah kisah misteri yang ada di suatu tempat ataupun wilayah. Hari ini kita ditemani sang cerita kita, sang penulis cerita, penemu cerita juga, yaitu Mas Yayan. Siap. Mungkin cerita kali ini akan lebih detail lagi karena kita di sini menghadirkan Narasumber aja, Mas. Mas Yayannya langsung, Siap. yang menampung semua cerita di suatu tempat tersebut. Apa ya istilahnya, kalau saya menyampaikan kadang-kadang kan ada beberapa omongan yang kayaknya saya lupa sampaikan, kurang detail lah gitu. Dan semoga apa ya, isi cerita ini ataupun yang kami ceritakan mengenai misteri ataupun cerita-cerita yang ada di suatu tempat, semoga Anda semua terhibur ataupun suka lah sama konten kita ini. Di sini kita konten apa adanya, tidak ada yang kita rekayasa. Cerita ini ya diambil dari tempat, orang yang sudah tak ada ya, dan kejadian di lokasi tersebut. Siap. Garis bawah, mereka meminta tolong kepada kita supaya untuk diceritakan permasalahan ataupun unek-unek yang belum kelar saat dia masih ada di dunia. Dan tanpa lama-lama ya, kita langsung ke cerita. Oke, kita langsung ke cerita. Dan di sini topik kita apa, Mas? Cerita untuk kali ini. Hutang dibayar nyawa, Mas. Itu topik kita kali ini hutang dibayar nyawa ya. Siap. Bisa di garis bawahi, hutang dibayar dengan nyawa. Otomatis perkara uang
duniawi lagi. Siap. Ya. Ya nanti kalau bisa kita ceritakan, masnya ceritakan sedetail mungkin. Siap Mas. Dan dipersingkat aja Mas. Siap. Supaya yang mendengar juga Tidak bosan. Oke. Langsung Boleh kita langsung ke nanti topik. kita Obrolin lagi. ya biar agak nyantai lah ya, kalau tegang ataupun gimana. Monggo cerita, saya pasrahkan kepada saya. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang lumayan tragis, yaitu hutang dibayar nyawa. Cerita ini akan menjadikan sebuah cerita yang banyak plot twistnya Mas. Dipersingkat aja Mas nanti. Siap. Biar nggak terlalu lama. Oke. Lanjut. Oke. Saya mendapatkan kisah ini sewaktu saya pergian dengan Mas Danang di suatu wilayah yang saya rahasiakan nama dan juga kotanya. Bagi kalian semua yang setidaknya waktu saya menceritakan ini ada kesamaan karakter ataupun wilayah, kemungkinan disitulah tempat saya menceritakan kisah ini. Nah, garis bawah lagi di sini, kenapa kita nggak mengungkapkan lokasinya secara detail? Siap. Karena terkadang pemikiran seorang itu berbeda-beda. Oke. Soalnya kenapa? Kadang ada yang suka, kadang ya ada yang nggak suka. Dan kebanyakan nggak sukanya biasanya Mas. Ya. Pada cerita ini kita sebetulnya ya dimintai tolong untuk menceritakan. Ya kan? Ya, begitulah. Makanya kami rahasiakan tempat atau lokasi. Kalaupun ada kesamaan, ya mungkin itu cerita di sekitar lingkup Anda. Siap. Monggo lanjut. Oke, kalau begitu kita mulai ke ceritanya. Awal mula sebuah kisah ini ataupun sebuah cerita ini dimulai di suatu kota. Kita samarkan saja dengan kota T ya. Kisah ini bermula di tahun 2014. Di situ terdapatlah 2 orang pasutri Mas. Mereka terkenal dermawan dan juga terkenal ringan memberi, kurang lebihnya seperti itu. Dan justru di sifat kedua orang ini akan menjadikan ataupun mendatangkan malapetaka kepada suami istri ini. Untuk suami istri ini kita samarkan dengan nama Pak A dan juga Bu B. Di tahun 2014 tersebut, Pak A dan Bu B ini dimintai hutang oleh temannya yang kita panggil saja dengan Pak C. Pak C ini berhutang kepada Pak A dan juga Bu B ini untuk membangun ataupun mendirikan usaha yang akan dilakukan dengan salah satu temannya yang kita sebut saja dengan Pak D. Di tahun 2014 tersebut, Pak A dan juga Bu B ini lumayan pesat pekerjaan dan juga usaha mereka. Usaha mereka di bidang, kalau kalian kerap memperpanjang surat-surat kendaraan. Nah, Pak A dan juga Bu B ini sebagai calonnya. Nah, waktu itu singkat lagi, saat Pak C dan juga Pak D ini berhutang kepada Pak A dan juga Bu B ini, Pak C dan juga Pak D ini akan berjanji untuk melunasi hutangnya di bulan depan. Nah, karena Pak A dan juga Bu B ini sudah kenal dengan Pak C dan juga Pak D ini, beliau memberikan sejumlah uang, kurang lebih 2 juta rupiah kepada Pak C dan juga Pak D. Di tahun tersebut 2 juta sangat banyak. Sebenarnya di
awal kisah pertama ini tidak ada yang aneh dan juga tidak ada yang janggal. Awal mula cerita tersebut kita lompat ke 1 bulan ke depan. Sewaktu 1 bulan ke depan, Pak A dan juga Bu B ini mencoba menagih hutang dari Pak C dan juga Pak D ini ke rumah Pak C. Waktu itu Pak A dan juga Bu B ini dijanjikan kalau waktu itu belum ada dan kemungkinan adanya bulan depannya lagi. Karena kebaikan ataupun sifat dari Pak A ini, akhirnya Pak A dan juga Bu B ini menunggu hingga tiba waktunya di bulan berikutnya lagi. Sama seperti itu berulang sampai 3 kali, Mas. Sewaktu 3 kali perulangan tersebut, Pak A dan juga Bu B ini mungkin agaknya geram kepada Pak C dan juga Pak D. Dia menagih lagi dengan mungkin dengan bukan kata-kata kasar tapi kata-kata agak tegas, dan disaut balik oleh Pak C dan juga Pak D ini dengan nada umpatan. Akhirnya Pak A dan juga Bu B ini karena mereka tidak ingin terlalu diperbesar masalah ini, Pak A dan juga Bu B ini akhirnya mengalah dan akan menagih hutang tersebut di waktu kala Pak C dan juga Pak D ini sudah mendapatkan uang tersebut. Sebenarnya Pak C dan juga Pak D ini saat berhutang kepada Pak A dan juga Bu B sudah menjalankan suatu suatu bisnis ataupun suatu pekerjaan, yaitu di sektor pertanian, Mas. Tetapi di waktu itu mungkin karena pasang surut dan juga ada kendala di Pak C ini, mungkin karena orangnya agak agak kasar lah. Jadi banyak yang lari dari toko dari Pak C ini, hingga akhirnya Pak C dan juga Pak D ini gulung tikar di sektor pertanian tersebut. Dari sini gimana, Mas? Kurang lebihnya ceritanya aman atau gimana ini? Maksudnya aman gimana, Mas? Apakah sudah mulai terbentuk karakter dari keempat orang ini? Ya kalau untuk dibaca sekilas untuk karakter keempat pemain lah, kita sebutnya pemain. Ya keempat itu orang itu masih belum ada penilaian lebih, soalnya gini, yang dua ibaratnya masnya nyeritakan itu kan sudah orang baik lah ya, kurang lebihnya seperti itu. Yang dua lagi kan ini ada nilai kurangnya, soalnya kan dia ditagih hutangnya itu sulit ya, itu ada nilai kurang. Maksudnya dalam sektor apa ataupun lingkup apa nggak tahu juga. Siap. Mungkin untuk lebih detailnya lagi kita lanjut cerita. Siap. Enggak, Mas. Oke, kita lanjut. Oke, kita lompat lagi ke setahun mendatang dari cerita ini, Mas ya. Di waktu setahun tersebut mungkin perekonomian dari Pak A dan juga Bu B ini agaknya lumayan surut karena inflasi ya. Kemungkinan seperti itu. Ini tepatnya di tahun 2015. Kalau awal dari Pak C dan Pak D berutang tadi 2014 pertengahan, Mas. Dan di surutnya perekonomian dari Pak A dan juga Bu B ini, tibalah Pak C dan juga Pak D. Nah, itu kenapa tiba di situ? Maksudnya kan karena dia utangannya itu kan belum disaur. Iya. Disaur ya, dilunasi. Dilunasi lah itu. Kenapa dia datang itu? Kan Pak A dan juga Bu B ini bekerja di sektor apa ya tadi biro kan tadi ya, apa kita sebut biro jasa. Jasa lah, jasa itulah ya. Pak C ini ingin memperpanjang
masa aktif kendaraannya. Oh iya iya. Karena mungkin ada kesibukan lain yang dilalui oleh Pak C dan juga Pak D ini, mungkin kedua orang ini memilih untuk menitipkan ke Pak A dan juga Bu B ini. Waktu itu Pak C ini datang ke rumahnya Pak A, minta tolong seperti biasa. Padahal itu dalam konteks utangnya juga belum lunas. Kalau itu kemungkinan, ini kemungkinan masih spekulasi juga Mas ya. Lupa atau gimana? Kemungkinan sifat dari Pak C ini melupakan, bukan lupa sih kalau. Nah ya maksudnya itu sudah wataknya mungkin ya. Kemungkinan besar seperti itu. Dan di sini nanti terdapat banyak benang merah yang mungkin akan kusut pada waktunya. Waktunya seperti ini. Oke, kita lanjut lagi. Waktu itu Pak C dan juga Pak D ini minta tolong kepada Pak A dan juga Bu B. Waktu itu minta tolong untuk memperpanjang masa aktif kendaraannya. Dia memberikan STNK dan juga BPKB. Dan memberikan sejumlah uang lah Mas, untuk apa ya namanya, untuk biaya kedua biaya memperpanjang nomor aktif kendaraan tersebut ya, kepada Pak A dan juga Bu B. Dan Pak A dan juga Bu B ini menjanjikan kurang lebih waktu yang bisa untuk mengambil BPKB-nya kurang lebih 2 bulan. Ya. Kurang lebihnya 2 bulan. Kalau STNK-nya mungkin akan langsung jadi. Ya. Nah, waktu itu sudah keempat orang ini sudah berunding. Akhirnya Pak C dan juga Pak D ini pulang ke rumah. Waktu itu masih belum terjadi suatu hal yang mungkin mencurigakan Mas di dalam kejadian ini. Waktu itu akhirnya tibalah di kurang lebih 1 minggu dari Pak A dan juga Bu B ini menjanjikan untuk mengembalikan STNK. STNK-nya dulu yang apa ya, bisa diambil untuk Pak C dan juga Pak D ini. Dan berlanjut lagi ke apa yang dijanjikan oleh Pak A dan juga Bu B ini Mas. Akhirnya kisaran kurang lebih 2 bulan lebih, Pak C dan juga Pak D ini merasa aneh, kenapa kok BPKB-nya belum jadi-jadi juga, ataupun belum dikabari untuk disuruh diambil. Nah, waktu itu akhirnya Pak C ini dan juga Pak D datanglah ke rumah Pak A dan juga Pak Bu B ini menanyakan. Waktu itu kira-kira kurang lebihnya bertanya kayak gini, udah 2 bulan lebih, kenapa kok BPKB-nya belum jadi? Akhirnya Pak A ini menyaut seperti ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada sampean ya, BPKB sampean ini sudah saya gadaikan dengan nominal 2 juta dan sudah dibayar bunganya oleh Pak A ini. Kenapa sudah dibayar bunganya? Karena Pak A ini tipikal orang yang apa ya namanya, kalau orang yang berutang pada dia itu 2 juta, dia akan menagihnya 2 juta, kurang lebihnya seperti itulah. Konsisten kurang lebihnya. Nah, sewaktu Pak A ini menjelaskan kepada Pak C ini, Pak C agaknya kurang terima Mas. Mungkin kurang terimanya dia yang apa itu, yang dipintai tolong ya. Iya. Mungkin nggak ngomong langsung, soalnya BPKB-nya itu digadaikan, mungkin nggak ngomong. Kurang lebihnya sih mungkin seperti itu, dan ini sepenilaian saya Mas ya. Kalau dari cerita awal tadi 1 bulan ditagih, 2 bulan ditagih, 3 bulan ditagih, mungkin karena mengetahui sifat dari Pak C ini, mungkin Pak A ini mengambil jalan pintas yang agaknya mungkin
ya salah sih menurut saya juga sih. Ya mau dibilang salah tapi dibilang benar ya juga benar, kan dia kan punya hak di situ. Iya. Punya hak di situ, terus ada kesempatan juga. Siap. Ya ada kesempatan, toh kan juga sama dengan yang nominal yang dihutang Janjikan ya, ya, dijanjikan tersebut. Tapi disinilah awal kisah tragis ini dimulai. Waktu itu mungkin terjadi cekcok atau mulut dari Pak A dan juga Pak C serta Pak D yang mengakibatkan pengeroyokan sepihak. Waktu itu Pak C dan juga Pak D ini habis pulang berburu-buru, Mas. Jadi masih ada senapan angin yang Pak C dan juga Pak D ini gendong. Waktu itu Pak C ini langsung menghantamkan gagang dari senapan anginnya ke kepala Pak A dan juga langsung dikeroyok oleh dua orang tersebut hingga akhirnya Pak A meregang nyawa. Waktu itu memang Bu B ini masih belum ada di rumah karena Bu B ini sedang berbelanja. Kemungkinan besar karena Pak C dan juga Pak D ini panik. Waktu Bu B ini baru masuk ke rumah, Pak C ini langsung menghantamkan gagang senapan anginnya ke kepala. Berarti di titik fatalnya ya, maksudnya Kurang lebihnya seperti itu, Mas. Tapi untuk bagian Bu B ini masih ada tambahan lagi, mungkin untuk memastikan bahwa Bu B ini benar-benar tewas atau tidak. Pak D ini